Selamat pagi Bu Irwan, terima kasih telah meluangkan waktu ya sebelum jam mengajar. Sesuai agenda kita hari ini, percakapan pra-observasi untuk supervisi kelas yang akan saya lakukan besok terhadap Bu Irwan. Ya, sama-sama Pak, selamat pagi juga. Saya harap percakapan kita ini nanti dapat memberi masukan yang konstruktif untuk pembelajaran saya, Pak. Tentu saja tujuan utama kita adalah belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, yang anak-anak nanti lebih paham juga. Nah, Bu Lupa, untuk supervisi besok, kira-kira materi apa ya yang akan Ibu Lupa ajarkan di kelas 3 besok? Besok saya akan mengajarkan matematika, Pak. Untuk materinya adalah nilai tempat bilangan 3 angka, Pak. Dan ini konsep dasarnya itu sangat penting agar siswa saya itu tidak keliru saat nanti masuk ke operasi itu. Bagus, itu merupakan materi yang krusial ya saya kira. Jadi sesuai kesepakatan awal, ya, fokus observasi ya. Ini adalah pengembangan dan memanfaatkan media pembelajaran. Bisa Ibu Urfa ceritakan media yang sudah Ibu siapkan untuk mengisi nilai tempat itu? Saya menyiapkan 2 media, Pak. Jadi media yang pertama itu adalah media konvensional yang saya modifikasi, yaitu papan nilai tempat dari kertas karton yang saya lengkapi dengan kantong-kantong. Jadi siswa nanti menggunakan stik es krim sebagai representasi dari satuan, puluhan, dan ratusan. Wah, menarik sekali penggunaan stik es krim. Iya. Membuat konsepnya lebih konkret. Lalu media berikutnya, yang kedua? Media yang kedua itu adalah video interaktif, Pak, yang saya buat sendiri. Jadi di video ini nanti berisi ilustrasi visual pergeseran nilai tempat. Jadi misalnya bagaimana 10 stik satuan berubah menjadi satu ikat puluhan. Tujuannya itu kan untuk menjembatani transisi dari benda konkret, yaitu berupa stik es krim tadi, ke konsep abstrak. Oh gitu ya, fantastis Bu Pak ya. Kombinasi antara media konkret dan abstrak, konkret dan visual digital ya, adalah strategi yang sangat baik. Jadi fokus yang akan saya amati besok ya, bagaimana Bu Lupa mengintegrasikan papan nilai tempat dan dari stik es krim tadi, agar siswa benar-benar memahami konsep penggolongan satuan ya, puluhan, ratusan. Jadi efektivitas penggunaan video alternatif dalam menjelaskan konsep pergeseran nilai tempat. Iya, baik Pak. Jadi itu sangat jelas, Pak. Khususnya kan untuk poin pertama, saya akan memastikan bahwa setiap kelompok siswa itu mendapat giliran untuk mempraktikkan secara langsung cara menukar dan mengelompokkan stik es krim sambil menjelaskan alasannya. Oh, bagus itu. Juga. Dengan apa tantangannya Bu Lupa? Diperkirakan akan dihadapi siswa, perkiraan akan dihadapi siswa dalam sesi pembelajaran besok? Tantangannya itu adalah beberapa siswa nanti biasanya itu masih kesulitan Pak membedakan antara angka dan nilai tempat. Jadi mereka itu mungkin tahu angka 5, tapi sulit memahami bahwa 5 di posisi puluhan itu bernilai 50. Jadi saya berharap media visual dan praktek langsung bisa mengatasi miskonsepsi ini nanti. Jadi sudah sangat terencana Bu Lupa ya. Jadi saya melihat Ibu sudah menyiapkan media yang relevan dan strategi yang solid untuk mengatasi tantangan belajar siswa. Besok saya akan fokus mencatat bagaimana interaksi siswa dengan media tersebut dan seberapa jauh tujuan pembelajaran yang akan tercapai nantinya. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Eko. Percakapan ini membuat saya semakin yakin dengan persiapan yang sudah saya siapkan dan yang akan saya lakukan nanti. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin, Pak. Ya, sama-sama Bu Lupa. Kalau begitu, sampai ketemu besok di kelas Bu Lupa ya. Iya. Selamat bertugas hari ini Bu Lupa. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko. Sampai Monggo, jumpa besok. silakan. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Lupa. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita melakukan
sesi pasca observasi terkait pembelajaran matematika tadi. Ibu sudah laksanakan tadi. Apakah Ibu siap diskusi hari ini? Waalaikumsalam Pak. Ya, saya siap Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Bu, secara umum pembelajaran nilai tempat yang Ibu tadi ya, 8 sudah tertata rapi, bagus. Saya juga melihat siswa cukup antusias saat menggunakan media kartu angka tadi dan nilai blok ya. Tempat bagaimana perasaan Ibu saat mengajar menggunakan media tersebut? Saya merasa cukup puas Pak dengan hasilnya pembelajaran tadi, dan saya juga merasa media itu cukup membantu. Jadi anak-anak menjadi lebih paham membedakan nilai tempat satuan, puluhan, ratusan. Tapi memang saya rasa masih ada beberapa anak yang masih bingung saat menyusun angka besar Pak. Ya benar sekali. Itu juga saya amati. Secara keseluruhan media sudah efektif. Namun mungkin perlu sedikit pengembangan, misalnya membuat media yang lebih kontekstual atau berbentuk manipulatif yang bisa disentuh dan disusun secara mandiri oleh setiap kelompok kecil. Iya betul Pak, jadi kebetulan memang saya baru membuat satu set media sehingga tidak cukup untuk semua kelompok. Kedepan saya akan menambah jumlahnya Pak, agar setiap kelompok memiliki media yang lengkap. Oh, itu ide yang bagus Bu Pak. Selain itu tadi saya melihat ketika Ibu menyampaikan angka 3 digit di papan, siswa lebih cepat memahami jika melihat bentuk konkret dulu. Misalnya blok ratusan, puluhan, persatuan sebelum mereka menuliskannya. Mungkin Ibu bisa menambah lembar kerja berbaris, gambar blok nilai tempat gitu. Iya, baik Pak. Tadi juga sudah saya catat. Saya juga merasa perlu menambahkan variasi latihan agar siswa bisa membedakan nilai tempat dalam berbagai bentuk soal. Tepat sekali Bu. Oh iya, gini Bu. Satu hal positif yang sangat menonjol. Cara Ibu memberi kesempatan pada siswa untuk memanipulasi media secara langsung sangat menarik. Jadi siswa terlihat aktif, belajar sambil menemukan menemukan sendiri nilai tempat tersebut. Itu sudah sejalan dengan prinsip student center learning. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas apresiasinya. Saya memang ingin membuat siswa saya lebih aktif saat pembelajaran. Bagus sekali Bu. Untuk tidak lanjut, ya, saya menyarankan Ibu membuat pengembangan media ya, berupa papan nilai tempat ya, yang itu loh, yang bisa digeser-geser, misalnya kartu angka dengan warna berbeda untuk satuan, puluhan, ratusan. Media kan seperti itu kan sangat membantu visualisasi siswa. Iya, baik Pak. Saya akan mencoba membuatnya dan menggunakannya pada pertemuan berikutnya nanti. Ya, baik Bu Lurwah, untuk pertemuan selanjutnya kita nanti bisa jadwalkan supervisi lanjutan setelah Ibu mengembangkan media tersebut. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah saya sangat bersedia Pak. Terima kasih banyak atas masukannya. Sama-sama Bu. Semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi perbaikan, berkelanjutan bagi pembelajaran di kelas itu. Terima kasih Bu Lurwah. Iya, terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Monggo Bu, silakan kembali kelas.